Mengapa Biden mendiskreditkan ekonomi China? Seperti biasanya, semua calon presiden AS berkampanye akan selalu mendiskreditkan atau menjelekkan China sebagai tema menarik minat partai atau pemilih mereka. Para pakar ekonomi AS meyakini keajaiban ekonomi China telah berakhir. Pertumbuhan tinggi pun akan susah dicapai pada tahun-tahun berikutnya. Perekonomian China mirip badan manusia yang terserang para COVID-19. Hanya saja pandangan ini Amerika Serikat yang meragukannya. Pihak China menyebutnya sebagai kampanye sumir untuk mengalihkan perhatian warga dari parahnya inflasi ekonomi domestik AS. Presiden Biden baru-baru ini dalam sebuah acara penggalangan dana politik menyebut China sedang mengalami pertumbuhan ekonomi lesu dan mengibaratkannya sebagai bom waktu yang sedang berdetak karena pertumbuhan ekonominya yang mulai melemah. Mereka memiliki banyak masalah. Itu tidak baik karena ketika orang jahat memiliki masalah, mereka akan melakukan hal-hal jahat, kata Presiden Biden yang telah berusia lanjut dalam acara penggalangan dana politik di Utah. Biden mengatakan beliau tidak ingin melukai China dan ingin memiliki hubungan yang rasional dengan negara tersebut. Tetapi beliau memiliki prediksi yang suram tentang masa depan negeri Panda. China dulunya tumbuh 8% per tahun untuk menjaga pertumbuhan. Sekarang hampir mencapai 2% per tahun, katanya. Namun, pernyataan presiden yang sudah linglung itu langsung dibalas oleh media Inggris Reuters yang mengatakan Presiden Biden rupanya salah dalam mengutip data ekonomi China. Laporan Biro Statistik Nasional China menunjukkan ekonomi China tumbuh 4,5% pada kuartal pertama dan 6,3% pada kuartal kedua. Dengan produk domestik bruto naik 0,8% pada April-Juni dari kuartal sebelumnya, setelah ekspansi sebesar 2,2% pada kuartal pertama. Sehari sebelumnya, Gedung Putih mengeluarkan perintah eksekutif untuk membentuk undang-undang mekanisme larangan investasi asing, khusus membatasi semua investasi perusahaan AS di sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor chip, teknologi kuantum, dan kecerdasan buatan AI di China. Bukan rahasia lagi bila pemerintah AS selalu berusaha menjatuhkan dan menjelekkan China, berhubung AS tampaknya mulai kehabisan akal dalam menghadapi kemajuan China. Akibatnya, segala cara akan dihalalkan bila dapat menghambat China. Sangat disayangkan, baik itu usaha untuk mendiskreditkan atau menekan, tetap tidak akan mengubah daya tarik pasar China bagi investor global, kata media fokus Jerman belum lama ini. Dalam menghadapi retorika negatif Biden ini, Beijing tetap tampak sangat tenang, karena, pertama, dalam dunia yang penuh dengan masalah ini, meskipun ekonomi China menghadapi serangkaian kesulitan, namun dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya, pertumbuhan ekonomi China adalah salah satu yang terbaik. Kedua, mengapa media dan politikus AS tiba-tiba secara kolektif mendiskreditkan ekonomi China? Ini adalah perang psikologis AS. Tujuan dari perang pikiran ini adalah untuk membuat rakyat China, termasuk para pengusahanya, ataupun investor asing kehilangan kepercayaan diri. Sehingga retorika negatif tersebut menjadi ramalan yang menjadi kenyataan. Ibarat sebuah bank yang beroperasi normal. Jika semua nasabah percaya rumor dan berduyun-duyun menarik uang mereka, meskipun kinerja bank sangat normal, namun bank tersebut bisa bangkrut akhirnya. Harus diakui, ekonomi China baru-baru ini menghadapi perlambatan pertumbuhan, penurunan perdagangan impor dan ekspor, tekanan deflasi, serta masalah di sektor keuangan dan properti. Namun pada saat yang sama, Beijing juga sedang mengatasi masalah anti-korupsi massal di sektor farmasi yang telah menyentuh kepentingan beberapa pihak. Kebangkrutan Evergrande Group serta tindakan anti-korupsi di sektor farmasi sebenarnya adalah langkah-langkah memotong tumor secara aktif, di mana beberapa pihak berkepentingan yang bersekongkol dengan pihak asing sengaja memberi tekanan kepada pemerintah Beijing. Meskipun data impor dan ekspor bulan Juli mengalami penurunan yang signifikan, tetapi secara global masih tergolong baik.
Penurunan yang signifikan pada bulan Juli disebabkan oleh perbandingan dengan angka bulan Juli tahun lalu, di mana total perdagangan impor dan ekspor China pada bulan Juli tahun lalu mencapai titik tertinggi semasa epidemi COVID-19. Dalam hal manufaktur, ekspor mobil China tumbuh sangat pesat dan telah menyalip Jepang sebagai negara pengekspor mobil terbesar di dunia. Perlu diketahui bahwa nilai industri otomotif 20 kali lipat lebih besar dari industri ponsel. Ini adalah urat nadi ekonomi sebenarnya suatu negara. Di samping itu, data industri galangan kapal China juga sangat mengesankan. Pesanan baru sudah melebihi setengah pasar global dan telah menggeser industri galangan kapal Korea Selatan dan Jepang. Secara umum, pada bulan Juli, konsumsi listrik keseluruhan tumbuh 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah pemrosesan minyak mentah tumbuh 17,4% dibandingkan Juli tahun sebelumnya. Ini adalah bukti langsung dari pemulihan ekonomi China. Dalam hal keuangan, total pendanaan sosial untuk paruh pertama tahun ini dari bulan Januari hingga Juni, baik dalam hal jumlah maupun struktur performa, lebih baik dari yang diprediksi. Terutama peningkatan pinjaman baru pada bulan Juni yang mencapai rekor tertinggi. Namun, data pendanaan sosial bulan Juli mengalami penurunan dikarenakan hasil dari penurunan skala kredit properti yang dipengaruhi oleh suasana pesimis terhadap bisnis properti. Secara faktual, data ekonomi China pada beberapa kategori besar hanya mengalami penurunan dalam sektor properti, karena upaya pengendalian makroekonomi nasional dalam mendinginkan pasar properti China. Gelombang panas di industri properti adalah hasil dari perkembangan ekonomi yang maju pesat suatu negara. Hal ini juga terjadi di Jepang dan Korea Selatan di masa lalu. Di Jepang, properti anjlok terjadi pada tahun 1990-an, mengakibatkan harga properti turun 60%. Sepertiga perusahaan bangkrut. PDB Jepang pada tahun 1995 sebesar 5,55 triliun dolar. Dan pada tahun 2022, PDB-nya jatuh sampai 4,23 triliun dolar. Sementara di Korea Selatan, real estate anjlok terjadi tahun ini. Dalam beberapa bulan saja, harga properti anjlok 40%. Volume transaksi turun 70%. Dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, penurunan harga properti China masih tergolong sangat rendah. Namun, sengaja dijelekkan sebagai bom waktu yang siap meledak oleh Presiden Biden. Perang psikologis yang dimainkan media barat terhadap China juga sejalan dengan kebijakan tekanan Amerika terhadap China, terutama langkah-langkah baru dalam pembatasan investasi teknologi tinggi di China. Namun, ini tidak berarti bahwa ekonomi China kekurangan investasi, karena China sendiri tidak kekurangan duit. Yang kekurangan adalah tenaga manajemen keuangan, karena saat ini efisiensi keuangan China belum sebanding dengan Amerika. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi ekonomi global saat ini tidaklah cerah, dan perkembangan ekonomi China juga menghadapi beberapa kesulitan. Namun, pihak China sudah menyadari masalah dalam pembangunan ekonomi ini, dan sudah secara aktif berupaya mengatasinya dengan baik. Meskipun solusi untuk masalah ekonomi ini mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Namun, berkat upaya kerja keras, talenta, dan kebijakan pemerintah pusat Beijing yang telah menciptakan banyak keajaiban, sehingga serangkaian masalah ekonomi ini mungkin hanya bersifat sementara. Sementara di Paman Sam, dalam menghadapi masalah ekonomi yang sangat parah saat ini, mereka masih terus melakukan penipuan pada diri sendiri. Ketika saatnya tiba dan utang Amerika meledak, bisa dipastikan Gedung Putih mungkin tidak lagi bisa tersenyum. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!